Maaf mau bertanya Bu ya. Seandainya kita berobat ke psikiater, tapi kan kita dikorek-korek penyebabnya dan mengharuskan menyebutkan aib kita. Memangnya itu diperbolehkan Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di akhir-akhir ini kami sering menyuarakan kesadaran kita akan satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu ilmu tentang kejiwaan, tentang mental. Dan ilmu ini ditekuni di kampus-kampus. Yang sebetulnya di dunia pesantren juga ditekuni, cuman istilahnya saja berbeda. Kalau dunia pesantren adalah didalami dalam ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah mencakup ilmu membersihkan hati dan kekotoran-kekotoran dan sekaligus menjadikan orang kebal, tabah dan sebagainya, ilmu tasawuf. Akan tapi untuk memudahkan kami arahkan kepada pemahaman tentang disiplin ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi itu ilmu juga dan penting sekali. Karena itu ada sisi daripada manusia itu yang sering dilupakan, sisi mental. Orang sibuk merawat kesehatan badannya seorang manusia. Akan tapi mentalnya tidak diperhatikan karena ada sakit mental. Dan itu membahayakan sekali kalau dibiarkan. Dan puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan dalam hal ini. Adanya kampus-kampus yang menekani ilmu psikologi. Nah, kami himbau kepada siapapun yang punya ilmu ini, Anda semakin serius. Tapi sekaligus belajar akhlak dan tata krama. Kalau harus mengorek, tahu tentang masa lalu seseorang, tentunya itu sangat pribadi sifatnya, maka itu amanat. Karena memang kadang untuk memberikan solusi harus tahu problemnya. Seorang anak yang kena luka di kakinya, seorang dokter harus tahu sebabnya apa. Ini karena goresan sesuatu yang biasa atau sesuatu yang beracun atau sesuatu yang akan menjadikan sebab tetanus atau sebagainya. Dari situlah nanti seorang dokter akan memberikan obat-obat yang sesuai dengan apa sebab goresannya. Dalam dunia psikologi juga demikian. Seorang psikolog juga kadang pengen tahu, tapi tolong psikolog Anda harus punya adab. Selagi tidak perlu Anda tanyakan, Anda tidak perlu bertanya. Kalau Anda sudah cukup paham. Ada sebagian orang memang senang menikmati kisah-kisah tragis atau kisah-kisah syahwat, kisah-kisah. Kadang-kadang mendengar ini masalah amanat seorang psikolog. Dan Anda ini istimewa. Kalau Anda diberi oleh Allah ilmu psikologi adalah artinya Allah telah memberikan kepada Anda bekal untuk menolong orang-orang yang sangat banyak di hari ini yang banyak sakit mental. Dan harus kita akui ilmu itu. Dan Islam mengukuhkan ilmu itu. Jangan dianggap tidak ada dalam Islam. Kemudian, Anda punya adab seorang psikolog. Kemudian pastikan kalau Anda seorang muslim, buka-buka tentang bagaimana adab-adab di dalam Islam. Ilmu psikologi adalah secara umum adalah ilmu tentang mental dan seluk-beluknya lah. Tapi di dalam, seperti halnya ilmu kedokteran, Anda membahas ilmu kedokteran tentang pengobatan dan sebagainya. Tapi untuk kesempurnaan seorang dokter, Anda belajar syariat. Mana yang boleh saya lihat, mana yang tidak, mana batas-batasannya. Seperti itu, nggak beda. Sehingga Anda mungkin seorang dokter kandungan. Bagus, belajar ilmu kandungan yang luar biasa. Cuman karena Anda seorang laki-laki sudah terlanjur belajar ilmu tentang kandungan, kebidanan, maka tinggal Anda kuatkan belajar syariat. Batasan mana yang boleh aku lihat? Sejauh mana saya boleh melihat? Baru Anda istimewa. Dokter kandungan yang hebat, seperti itu. Maksudnya ilmu psikologi Anda yang maksimal, cuman tinggal dipoles bagaimana cara Anda menerapkan ilmu tersebut kepada pasien. Seperti halnya ilmu kedokteran, nggak ada beda. Anda seorang dokter laki-laki yang tidak beriman, karena tidak beriman bisa saja sebetulnya yang perlu dilihat adalah bagian yang biasa, cuman karena iseng bisa saja ngomong, ibu bisa dilihat bagian yang lain mungkin, bisa saja berbohong begitu. Karena tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Sama seorang psikolog pun kadang bertanya yang iseng. Bukan sesuatu yang... Tapi kalau mendesak dan harus sesuai disiplin ilmu Anda, harus Anda tanya.
Itu pun harus Anda amanat, tidak boleh cerita ke siapapun antara Anda saja dengan Allah. Itu yang kami rindukan, Anda seorang psikolog yang hebat. Nah, seorang psikolog yang hebat. Kemudian masalah psikiater ini kan sudah masuk kepada gabungan ya. Psikiater naik lagi ya. Ya, psikiater kan bukan psikolog lah, psikiater nanti adalah sudah mengarah pada pengobatan dan sebagainya, harus kasih resep-resep dan sebagainya. Artinya sama, seorang psikiater pun juga begitu. Anda harus punya tanggung jawab di hadapan Allah ya. Kapan memberi obat, jangan kemalasan Anda bertanya langsung dikasih obat. Karena perlu juga diberi solusi. Dan seorang psikiater pun mungkin karena dia terlalu sibuk, pasiennya terlalu banyak, mungkin seorang psikiater harus gentle, dia harus berani, yakin bahasanya rezeki dari Allah untuk menyelesaikan problemnya. Kalau memang Anda seorang psikiater tidak mampu untuk tanya detail tentang permasalahan pasien Anda bisa minta bantu psikolog yang lainnya agar menyelesaikan problemnya, baru nanti terakhirnya di Anda. Artinya bukan setiap orang yang datang kepada Anda langsung Anda kasih obat, kan begitu ya. Sebab kan harus tahu sebabnya. Makanya psikolog itu kan kisahnya panjang. Tidak seperti orang sakit gatal langsung koreng dilihat begitu. Ini sakit mental, harus tahu seluk-beluknya. Sehingga kadang seorang psikolog duduk dengan pasien sampai 2 jam, 3 jam itu belum selesai. Lah psikiater kalau 3 jam dia akan nggak kuat nanti. Maka kejujuran seorang psikiater itu penting. Tapi kami sampaikan, ilmu Anda itu berguna. Wahai hamba Allah, Anda seorang psikiater. Ilmu Anda itu menolong umat. Seorang psikolog, ilmu Anda menolong umat. Tinggal gunakan dengan benar. Itu saja harapan kami. Adapun jika Anda ditanya, Anda datang sesuai asalkan psikolog yang Anda pilih, yang dia kenal agama, dia amanah dan sebagainya, tentu jika itu dibutuhkan Anda bercerita. Jika memang tidak dibutuhkan, Anda tidak perlu bercerita. Aib dan sebagainya sebisa mungkin aib ditutup. Aib ditutup, nggak boleh misalnya aib urusan antara dia dengan Allah, nggak perlu disebutkan. Dan kalau kita bertanya kepada psikolog, tidak semuanya kejadian itu diceritakan kok. Naudzubillah, mungkin kepleset zina, nggak usah zina berapa kali dan nggak perlu itu. Mungkin hanya saya punya cerita masa lalu, seorang psikolog sudah paham. Psikolog yang cerdas ini punya, nggak usah bertanya detail-detailnya kadang-kadang. Makanya Anda jika punya permasalahan ya perlu menceritakan, tentunya ya sebatas yang dibutuhkan saja. Intinya di sini perlu kejujuran. Pertama dari psikolog itu sendiri dan juga dari seorang psikiater. Kami himbau yang punya ilmu ini tolong serius ya membantu orang lain. Jangan sampai Anda sarjana psikologi nganggur. Di kampung Anda banyak orang punya masalah. Hari ini banyak depresi ya. Depresinya macam-macam ya. Gara-gara terlalu sering nonton YouTube, depresi, bingung informasi macam-macam. Yang paling aman otaknya, mentalnya orang yang nggak kenal YouTube itu no problem hidupnya itu. Karena YouTube hari ini adalah gonjang-ganjing berita sana sini sampai suudzon kepada ulama, suudzon kepada kiai, suudzon kepada ustadz, suudzon kepada kawan, suudzon kepada pemerintah, suudzon kepada ini gara-gara YouTube itu. Baik, itu saja ya kami himbau kepada para psikolog dan juga psikiater. Anda itu penting bagi kami semuanya. Dan kami berharap Anda yang mendengar suara ini, Anda serius. Mendekatkan kepada Allah juga. Anda terapkan syariat baginda Nabi, maka Anda akan menjadi gelarnya psikolog, psikiater, tapi ternyata di ahli surga yang berjalan di atas bumi. Kenapa? Nolong orang yang sakit, bukan sakit biasa. Sakitnya sakit mental. Hebat Anda itu. Baik, seperti itu himbauannya, sehingga semuanya jika saling menjaga begini enak. Maka di sisi lain Anda kalau datang pada seorang psikolog dan psikiater harus Anda pilih tentang kedekatannya kepada Allah seperti apa, ketulusannya, keikhlasannya, dan amanatnya dia di dalam menjaga aib-aib yang mungkin akan Anda ceritakan kepada orang tersebut. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga betul-betul umatnya tertolong. Hari ini adalah kabarkan di tahun ini, depresi tahun apalagi kemarin kena pandemi dan sebagainya. Depresi, sebab banyak. Gara-gara pandemi sendiri bikin serem ya. Kemudian corona bikin serem. Ini banyak orang stres. Kemudian ekonomi stres, macam informasi stres. Jadi hari ini banyak orang stres. Sehingga ada istri tiba-tiba ngamuk-ngamuk sama suami, suami ngamuk-ngamuk sama istri. Aneh-aneh hari ini. Maka peran Anda penting, wahai para psikolog, bangkit. Bahkan kalau perlu ada psikolog yang memang menghibahkan waktunya untuk yang tidak mampu membayar Anda, beri wawasan kepada mereka. Kemudian kami arahkan juga untuk sering berdiskusi dengan ulama-ulama yang kenal dunia tasawuf.
Karena ternyata para ulama ahli tasawuf itu adalah memberikan imunisasi. Anda kalau sering urusan dengan ahli tasawuf, Anda telah diberi imunisasi. Imunisasi itu adalah ilmu tasawuf. Imunisasi mental ya. Adalah ilmu tasawuf. Kenapa? Itu menjadikan Anda kebal. Anda diganggu pun Anda bisa lapang hati. Anda begitu mudah memaafkan. Nah ini adalah ilmu tasawuf. Kemudian dia mendengar berita-berita, Anda saring, mana yang harus aku dengar. Sehingga Anda nggak gampang stres. Anda rambu-rambu menerima berita. Dan Anda rambu-rambu memberitakan, ini menggunjing atau tidak, ini memfitnah atau tidak. Ilmu tasawuf ya. Semoga ini kalau Anda menekuni dunia tasawuf, Anda ilmu, Anda punya imunisasi kuat nanti. Jadi nggak gampang mentalnya atau mental runtuh, nggak insya Allah. Maka ayo semuanya ilmu ini ditekuni. Semoga Allah mudahkan semuanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.